Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Ayu Maharani dengan nomor induk mahasiswa 856856205. Saya dari UPBJJ Bengkulu. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan mata pelajaran PDGK 4107 Praktikum IPA DSD dengan judul percobaan sifat cahaya. Langkah pertama, menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Tahap ini saya menyusun lampu senter dan celah cahaya yang dalam percobaan ini saya menggunakan sisir di depan cermin datar. Tujuannya adalah agar sinar yang mengenai cermin memiliki arah yang jelas sehingga mudah diamati jalurnya. Perubahan arah sinar yang terjadi ketika menyentuh cermin merupakan dasar untuk memahami hukum pemantulan. Dengan susunan ini, berkas cahaya yang datang menuju cermin tampak lebih fokus dan mudah diamati. Langkah kedua, menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang menuju permukaan cermin lalu dipantulkan kembali dengan menggunakan busur derajat. Sudut datang dan sudut pantul dapat diukur dan terlihat bahwa keduanya memiliki besar yang sama. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya sudut I dengan sudut R sama. Percobaan kedua, meletakkan sebuah benda, dalam hal ini saya menggunakan lilin, di depan cermin datar dan mengamati bayangan selama benda itu digeser-geserkan di depan cermin datar. Kemudian saya akan mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Ketika saya meletakkan benda atau lilin di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah ukuran bayangan yang sama besarnya dengan benda tersebut. Bayangan tegak atau tidak terbalik. Bayangan bersifat maya, yang artinya tidak dapat ditangkap oleh layar. Ketika saya geser lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser mengikuti benda aslinya. Dan ketika saya dekatkan, bayangannya juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangannya juga ikut menjauh. Lalu ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak bayangan dari cermin sama dengan jarak benda dari cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm. Selain itu, bayangan mengalami lateral terbalik. Artinya sisi kiri dan kanan bayangan tertukar dengan benda aslinya. Percobaan selanjutnya, pemantulan cermin cembung. Apa itu pemantulan cermin cembung? Pemantulan cermin cembung adalah peristiwa ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang melengkung keluar dan dipantulkan kembali sehingga berkas cahaya menyebar. Ketika saya dekatkan cermin cembung ke lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Bayangan pun selalu berada di belakang cermin. Dapat dilihat pada layar putih, cahaya tampak menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahaya menyebar makin luas. Dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya, tegak, lebih kecil dari benda, dan selalu berada di belakang cermin. Selanjutnya percobaan yang terakhir, yaitu pemantulan pada cermin cekung. Apa itu pemantulan pada cermin cekung? Pemantulan pada cermin cekung adalah peristiwa ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang melengkung ke dalam, dipantulkan kembali sehingga berkas cahaya mengumpul.
Ketika saya mencoba mendekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat terlihat bahwa cahaya yang terkumpul dan terfokus pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, terlihat bahwa sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Lalu saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil.